Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lindu Cahyani dengan NIM 20010254243. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas dan menceritakan sedikit tentang pendidikan multikultural serta contoh nyatanya di kehidupan sehari-hari. Disimak ya, selamat menonton. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan mendeskripsikan sedikit tentang negara kita, yaitu Indonesia. Teman-teman tahu gak sih, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total sekitar ada 17.000 pulau loh. Pulau-pulau besarnya itu ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Sulawesi, ada Pulau Papua, dan masih banyak lagi pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, Indonesia memiliki penduduk diperkirakan mencapai 250 juta jiwa pada tahun 2016. Indonesia juga memiliki lebih dari 300 suku loh. Di antara lain ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Dayak, ada suku Minangkabau, ada suku Banjar, dan masih banyak lagi suku yang ada di Indonesia. Kepercayaan di Indonesia yang diakui saat ini ada 6. Yang pertama ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, ada agama Katolik, ada agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Tetapi mayoritas masyarakat Indonesia saat ini memeluk agama Islam. Nah, oleh sebab itu, Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai daerah mempunyai suku, ras, agama yang berbeda tetapi tetap satu dan bisa saling hidup berdampingan, hidup damai, hidup rukun, dan saling menghormati satu sama lain. Ngomong-ngomong Indonesia nggak terlepas dari kebudayaannya. Arti kebudayaan sendiri yaitu merupakan sistem yang kompleks yang mencakup pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, kesenian, serta kebiasaan-kebiasan yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Wujud kebudayaan di Indonesia beragam loh. Antara lainnya ada upacara adat daerah, ada lagu-lagu daerah, kesenian-kesenian daerah, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu pendidikan multikultural. Pasti teman-teman pernah dengar kan kata multikultural. Multikultural diambil dari kata multi yang artinya banyak dan kultur yang artinya budaya. Jadi multikultural adalah percampuran dari banyak budaya yang menjadi satu. Nah, jadi pendidikan multikultural itu adalah di mana kita diajarkan untuk memandang keanekaragaman kehidupan yang menyangkut kebudayaan, adat istiadat, nilai-nilai tradisi, sistem sosial yang berbeda di masyarakat untuk diterima dengan baik. Selanjutnya kita bahas masyarakat multikultural. Teman-teman tahu nggak sih masyarakat multikultural itu apa? Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah, sedangkan multikultural itu adalah yang tadi sudah kita bahas, percampuran dari beberapa budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah orang yang mendiami suatu wilayah dan hidup berdampingan dengan orang dari berbagai daerah yang berbeda ras, suku, agama, kebudayaan satu sama lainnya, dan menerima perbedaan tersebut. Contohnya, ya di kehidupan kita sehari-hari ini. Saya mempunyai tetangga yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Contohnya misalnya saya dari Jawa, lalu tetangga saya ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dari Betawi asli, Jakarta, ada yang dari Ciamis, ada yang dari Palembang, dan berbagai daerah lainnya.
Walaupun kita berasal dari daerah yang berbeda, tetapi kita tetap bisa hidup rukun, hidup damai, dan saling tolong-menolong jika ada yang sedang kesusahan. Saling menghargai satu sama lain dan menerima perbedaan tersebut. Dengan adanya perbedaan itulah kita jadi bisa saling bertukar cerita tentang kebudayaan dari daerah kita masing-masing. Sekarang kita ngobrol-ngobrol yuk sama tetangga sekitar rumah saya yang berada di daerah Sumber Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat tentang bagaimana mereka bisa menjadi masyarakat multikultural. Teman-teman, saat ini saya sudah bersama salah satu tetangga di daerah rumah saya. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol sebentar nggak Kak? Namanya siapa Kak? Nama aku Nadia. Nadia. Nadia umur berapa kalau boleh tahu? Umur 21 tahun. 21. Tinggal di daerah sini udah dari kapan? Dari kecil atau perantau apa gimana? Saya tinggal di sini sudah dari kecil. Dari kecil berarti kecilnya di sini ya? Iya benar. Asli orang sini atau gimana Kak? Kebetulan saya sendiri lahir di Jakarta. Cuman untuk keluarga mama itu orang Jawa, untuk papa itu Basra. Oh Basra. Untuk mama apa? Jawanya gimana? Mama itu Jawanya Klaten. Kearifan lokal di sana tuh apa sih? Maksudnya tuh ciri khasnya Klaten ya berarti ya? Iya. Ya itu apa Kak? Klaten sama Klaten itu masuk ke bagian Solo. Mungkin kita sama aja sih seperti kayak wayang, batik, dan seperti itu. Saya ingin bertanya, kan kakak kan berarti kan sukunya kan kalau bisa dibilang belas sama Jawa ya berarti ya. Nah, tanggapan tetangga sekitar sini gimana sih Kak? Baik, untuk tanggapan tetangga sekitar sih selama ini dan sejauh ini sih baik-baik aja. Kita pun semua saling menghargai dan menghormati juga, karena kan untuk warga Risma sini itu pun juga tidak hanya ada satu suku, tapi beragam juga, seperti dari suku Jawa ada, Sunda, terus Bali, bahkan juga ada Betawi. Jadi kita masing-masing saling menghargai aja, saling menghormati dengan cara untuk tidak saling mencari masalah atau konflik sama lain. Berarti sama tetangga sekitar sini maksudnya tuh hidupnya rukun gitu ya Kak ya? Sejauh ini rukun baik-baik aja. Terus Kak, terakhir tanggapan Kakak sendiri mengenai perbedaan suku bangsa itu gimana Kak? Untuk perbedaan suku bangsa, secara saya pribadi, saya sih tidak ada masalah. Karena kan perbedaan suku bangsa itu membuat Indonesia mempunyai keberagaman, baik secara bahasa, terus tarian, gitu kan, dan lain-lain. Karena Indonesia mempunyai banyak keragaman suku bangsa, dan kita pun yang sebagai rakyatnya harus bisa saling menghormati, menjaga, dan saling menghargai satu sama lain aja, agar tidak terjadinya konflik antar suku bangsa. Dan kita pun juga suka menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana pada dasarnya Bhinneka Tunggal Ika adalah semuanya negara kita. Jadi bagaimanapun juga, walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Oke Kak, terima kasih ya Kak atas waktunya buat ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, senang bisa ngobrol-ngobrol juga. Ya Kak, terima kasih Kak. Oke teman-teman, sekarang saya sedang bersama tetangga rumah saya yang selanjutnya. Halo Teh. Halo Kak, Apa kabar? alhamdulillah baik. Baik. Aku minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol, bisa nggak Teh? Bisa dong. Sebelumnya Teteh namanya siapa? Oh, nama aku kebetulan Devi ya. Terus bisa dipanggil nama Devi. Teh Devi umur berapa? Masih kebetulan itu umurnya masih muda ya. 21 nih Kak. Masih di pantaran dong sama saya Teh. Iya. Teteh tinggal di sini udah berapa lama Teh? Aku sih di daerah sini kebetulan udah 10 tahun ya. Karena sebelum-sebelumnya tuh emang aku pindah-pindah rumah dulu ya kan, kecil itu, karena mama aku juga asli itu orang Sunda gitu loh. Orang tua asli Sunda Teh? Iya, orang Sunda. Orang Sundanya mana Teh? Sundanya di Banten. Tahu nggak? Oh Serang ya. Apa namanya? Kalau sekarang Teteh tahu nggak kebudayaan atau kearifan lokal di sana tuh apa? Setahu aku sih yang terkenal itu kan biasanya kan kita debus ya yang dikenal. Terus yang aku pernah pelajari juga kebetulan itu pencaksilat. Karena sewaktu aku tinggal di sana itu selama setahun, aku itu pernah belajar gitu loh, belajar pencaksilat itu emang setahun. Cuma yang namanya juga baru pemula ya kan. Oh Teteh pernah tinggal di Bandung juga berarti? Iya pernah, emang pernah sih. Karena emang tiap tahun juga kita kan ke sana ya. Jadi emang udah kampung ya? Iya, emang udah tiap tahun kita pulang kampung gitu loh. Terus gimana Teh? Berarti di sini tuh jatuhnya perantau gitu ya Teh tinggal di sini? Iya, benar sih.
Terus gimana sama tetangga-tetangga sini tuh tentang perbedaan suku ini pernah ada konflik atau gimana gitu nggak? Oh, alhamdulillah sih, kebetulan kalau dari keluarga aku dan aku sendiri itu juga emang nggak pernah ada konflik atau ada permasalahan antar tetangga gitu ya. Karena emang kita juga saling ngargain aja gitu loh. Toh mereka juga nggak pernah ngurus-ngurus kita, jadi kita juga emang nggak bakal ngurus mereka juga. Kamu pun berarti ya? Iya. Terus terakhir Teteh, gimana menurut pandangan Teteh tentang perbedaan kebudayaan suku ras kayak gitu Teh? Kalau menurut aku sih, ya udah kita saling ngargain aja, saling ngargain, saling bertoleransi gitu kan, tanpa harus ada mencela atau menghina antara suku atau antar agama gitu kan. Toh mereka juga kayak kita Idul Fitri kita terawih kan tiap malam tuh tiap bulan puasa. Mereka juga kan gak ada masalah atau gak ada pernah kayak ngomong gimana nya kan. Jadi ya udah kita juga harus mentoleransi mereka juga kalau memang mereka tuh lagi ada ibadah di depan mereka atau lagi ada keluar gitu loh. Atau mungkin kayak misalkan rumahnya itu sebelah rumah ke gereja gitu kan, tanpa harus kayak gitu kan juga kan bisa. Berarti saling toleransi aja ya Teh? Iya. Oke deh Teh, terima kasih ya Teh atas waktunya. Maaf ya merepotkan. Enggak apa-apa. Terima kasih Teh. Iya. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama tetangga saya yang selanjutnya. Halo Bu. Saya juga deh. Aku boleh minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol nggak? Oh, silakan. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Ibu Eva. Ibu Eva umurnya berapa? 41 tahun. Tinggal di sini udah dari kapan Bu? Apa perantau apa gimana? Saya di sini dari sejak lahir Oh sejak sampai lahir di sekarang. sini. Iya. Oh aslinya berarti orang mana? Orang Betawi. Oh Betawi asli ya? Iya. Oh Betawi asli. Kalau berarti kebudayaan atau kearifan lokal Betawi, Ibu tahunya apa? Palingan kalau makanan itu gado-gado, kredo, asinan. Terus kalau minuman itu seperti bir peletok, terus es cincau, terus itu kerak telur itu biasanya. Sampai sekarang berarti masih ada ya Bu ya? Iya, masih. Masih. Terus untuk berarti Ibu kan asli sini ya? Iya. Gimana interaksi Ibu sama tetangga-tetangga Ibu yang beda suku atau kebudayaan itu? Alhamdulillah kita di sini tuh warganya baik-baik aja gitu, saling menghormati, terus saling tolong-menolong juga. Iya. Rukun-rukun aja ya Bu? Iya, alhamdulillah rukun-rukun aja baik di sini. Terus terakhir Bu, tanggapan Ibu mengenai orang yang berbeda suku, bangsa, dan agama itu gimana? Ya itu tadi yang saya bilang itu dia saling menghormati, saling menghargai dalam misalnya ada waktu perayaan hari agama Islam, terus agama Kristen itu kita saling menghormati saja. Toleransi ya Bu? Iya, Oke Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. sama-sama. Nah teman-teman, itu dia tadi perbincangan singkat saya dengan beberapa tetangga di sekitar rumah saya. Dari jawaban-jawaban mereka, itu sudah mencerminkan kalau mereka adalah masyarakat multikultural, di mana walaupun mereka itu berasal dari daerah yang berbeda, tetapi mereka saling toleransi antar umat beragama, hidup rukun antar sesama tetangga, dan tidak saling mengejek antar suku. Sudah semestinya kita sebagai manusia harus menanamkan sikap multikulturalisme di dalam diri kita agar kehidupan kita semakin maju ke depannya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.